Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumaah yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan pahalanya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita mengharapkan surga firdausnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang insyaallah berkah ini, di masjid yang insyaallah pula diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib menyampaikan untuk diri pribadi dan untuk hadirin yang telah hadir di tempat yang mulia ini, untuk kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita muhasabah diri kita, apa-apa yang telah kita laksanakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang sering kita lakukan, kita langgar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jauhi. Oleh karenanya, kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Di setiap Jumat kita senantiasa mendengarkan khatib menyampaikan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan diri kita pribadi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna taqwa di sini adalah antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yaitu menjadikan antara diri kamu, diri kita masing-masing, dan dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pembatas. Jadi diri kita dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jadikan pembatas. Kita jadikan pembatas yang sangat besar, yaitu dengan apa? Dengan mengerjakan semua perintah-perintah Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa setiap harinya, dari salat subuh sampai salat Isya, kita salat 5 waktu, dan di setiap salat itu pula kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah inilah yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, bimbing jalan kita, bimbing kaki kita, agar senantiasa kita berada di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan nafas, masih diberikan jantung yang masih berdetak, sehingga kita masih hadir di tempat yang mulia ini. Sungguh banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Apabila kita setiap hari kita mendengarkan ada saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka ditanyakan, orang-orang yang telah dikubur itu Pak, ditanyakan, pasti mereka ingin kembali ke dunia ini untuk beramal. Waqala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Itu doa-doa mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan maqadir kulli syai', kehidupan, kematian, rezeki, jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan itu semua. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, agar senantiasa kita berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis qudsi disampaikan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai hamba-hambaku, aku ciptakan engkau di dunia, maka janganlah engkau banyak bermain. Umur kita tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Umur kita tidak panjang. A'mar ummati, kata Nabi, a'mar ummati baina 70 wa 60 wa qala man tajawaz, yaitu umur umatku
di antara 60 dan 70 dan sedikit yang melebihi itu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuannya agar kita senantiasa di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, qala ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surah lain disebutkan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pula ia hidup dengan kehidupan yang sulit. Oleh karenanya, apabila ada di antara kita yang menginginkan kebahagiaan, maka kembalilah kepada ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada takwanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Salah satunya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita banyak masalah di kantor misalnya. Kita banyak masalah rumah tangga kita di rumah, atau banyak masalah dalam perdagangan kita. Satu saja Pak yang kita lakukan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan salat 5 waktu Pak. Di mana di masjid-masjid dikumandangkan, datang di masjid, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh sampai salat isya, dan tentunya sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum kita berdoa di khutbah yang kedua ini, khatib menyampaikan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana isinya, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiri sabil. Tentunya masjid ini banyak didatangi oleh para musafir yang menetap sejenak untuk mengerjakan salat 5 waktunya, ataukah ia datang ke sini untuk melepas hajatnya, ataupun ia datang dengan semua kegiatannya, dan setelah itu ia beranjak ke tujuannya. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini Pak. Dunia ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan lama di dunia ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihati kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Gharib, asing, orang yang asing Pak. Au 'abiri sabil, atau musafir. Kita akan kembali ke kampungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bekal di akhirat sana adalah al-haya al-abadiyah, kehidupan yang nyata, kehidupan yang kekal. Apabila ia bahagia, bahagia selamanya. Apabila ia sengsara, sengsara selamanya. Dan tentunya kita mengharapkan kehidupan yang bahagia. Kita mengharapkan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sesuatu yang paling tinggi. Mintalah jannatul firdaus. Fa idza sa'altumullaha fas'alil firdaus, kata Rasulullah. Apabila kalian meminta apapun, mintalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jannatul firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita semua ini di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika umur kita habis, waktu kita habis di dunia, kita tersenyum lebar dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah kehidupan yang kita nantikan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله يا رب العالمين اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي جميع أمورها يا الله يا رب العالمين اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي جميع ديونها يا الله يا رب العالمين فاغفر لهم ذنوبهم يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة